semuanya, kita berjumpa kembali di 5 Minute Devotion. Dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Yohanes Gunawan. Dan sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu sepanjang hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan berikanlah hamba-Mu Tuhan hati yang akan takut akan Engkau Tuhan, supaya kami yang mendengarkan mendapatkan rema yang baik dari Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, kita jumpa lagi dengan gembala senior yaitu Pendeta Yohanes Gunawan dari keluarga Allah Blessing. Kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang akan membuat saudara menjadi seorang yang tak terkalahkan. Karena dikatakan demikian dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya bacakan sekali lagi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu yang kekasih, ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya, bagaimana dia mengalami penderitaan yang begitu rupa, ya, sehingga dia dapat menuliskan satu kesaksian. Saya percaya bahwa ini juga ilham Roh Kudus yang diberikan oleh Rasul Paulus, bahwa dikatakan orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tetapi dalam kenyataan hidup kita, seringkali kita mengalami tidak sama seperti apa yang tertulis. Bapak Ibu yang kasih, apakah Alkitab ini masih relevan sampai saat ini? Ataukah Alkitab ini sudah tidak sama khasiatnya lah? Ya. Saya mau sampaikan dengan saudara, Alkitab ialah firman Allah, tidak pernah gagal dan tidak pernah berdosa. Bapak Ibu yang kekasih, sebab itu saya mau yakinkan saudara, supaya saudara mendapat kemenangan demi kemenangan dan kemenangan demi kemenangan. Sejak saudara terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dilahirkan kembali. Tetapi namanya dilahirkan kembali itu bukan langsung dewasa, tetapi mesti jadi bayi. Sebab itu dalam suratan 1 Petrus dikatakan kamu harus menjadi bayi yang baru lahir, yang ingin air susu yang murni dan yang rohani supaya kamu bertumbuh. Nah, Bapak Ibu yang kasih, sehingga saudara begitu bertobat, lahir baru, saudara harus belajar mengganti cara berpikir atau paradigma kita supaya menjadi cara berpikir seperti apa yang Alkitab katakan. Kalau Alkitab mengatakan bahwa kita ini lebih dari pemenang, mengapa kita lebih dari pemenang? Siapa yang menang? Karena kalau saudara masih dalam problem masalah banyak sekali. Saudaraku, Alkitab saya mengatakan bahwa saudara sudah diberikan kemenangan oleh Kristus Yesus. Yang menang itu Yesus Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus waktu di atas kayu salib, dia berkata sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan segala persoalan masalah dosa yang ada dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Sebab itu begitu saudara bertobat, saudara harus belajar memahami apa yang Alkitab katakan, apa yang sudah Yesus lakukan buat saudara di atas kayu salib. Kalau saudara memahami ini, maka saudara punya dasar. Dasar saudara apa? Firman Tuhan. Dengan konsisten, namanya bertumbuh saudaraku. Dari bayi menjadi remaja, terus bertumbuh lagi menjadi pemuda, lalu mulai menganjak dewasa. Di situ saudara akan melihat banyak sekali mujizat-mujizat. Banyak sekali penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Banyak sekali saudara akan mengagumi hal-hal yang tidak mungkin saudara alami. Saudara tahu, ini bukan saya. Ini hanya Roh Tuhan yang bekerja dalam diri saya. Itulah sebabnya saya melihat, ya, dan saya mengalami sendiri. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang bertumbuh, dia tidak mengasihani diri sendiri, ya, dia berfokus kepada Tuhan, ya, dia tidak selalu menggerutu, tetapi dia berani. Berani untuk apa? Berani untuk maju ke depan, karena dia mempunyai
pegangan yang teguh. Kemenangan ini bukan dari kekuatan manusia, tapi kemenangan ini karena Tuhan yang telah memberikan kepada kita. Dikatakan oleh Dia yang telah mengasihi kita, oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Bahkan dikatakan dengan tegas, diberikan contoh saudara ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu yang kekasih, satu hal bukan apa yang saya khotbahkan, tapi apa yang saya alami. Karena saya tahu persis Allah tidak pernah berdusta. Kalau saudara setia, saudara bertumbuh, saudara mau kenal Yesus, maka saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa dalam sorga, hati kami menumpahkan syukur. Bukalah mata rohani kami semua supaya kami mengerti dan kami menjadi berkat buat keluarga, buat gereja kami, buat masyarakat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terjemahkan dengan bahasa hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, semua berkata amin.